Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan sebuah tutorial dan review dari cara penginstalan Chromebook OS di VirtualBox. Kali ini kita akan melakukan tugas kelompok di Google Meet. Opening kali ini hanya sebagai intermezzo aja karena ada video yang tercut sebelumnya di Google Meet. Oke, langsung aja, materi pertama akan dibawakan oleh saudara Mahathir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Nah, fungsi sistem operasi sebagai suatu perangkat lunak dalam komputer, sistem operasi ini memiliki beberapa fungsi penting, dan tanpa adanya sistem operasi, maka komputer tidak dapat menjalankan program dan fungsinya. Beberapa fungsi utama dari sistem operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Kemudian yang kedua adalah mengatur kerja hardware dan software. Yang ketiga ada wadah program atau aplikasi. Kemudian menyajikan tampilan. Selanjutnya mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Kemudian ada yang lain lagi. Ada beberapa macam sistem operasi. Yang pertama ada Windows, Linux dan macOS. Nah, Windows ini diluncurkan pada tahun 1985 oleh Bill Gates yang merupakan pencipta dari Microsoft Windows. Kemudian untuk Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux sebagai inti serta tambahan aplikasi dan modul pendukung lain agar bisa berfungsi dan dapat digunakan secara utuh, seperti operating system pada umumnya. Sistem operasi ini bersifat open source, yang artinya dapat bebas digunakan yang dikembangkan oleh semua pihak secara gratis. Kemudian ada macOS. macOS ini adalah Macintosh Operating System, atau macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini dibuat untuk komputer Macintosh pada tahun 1984. Pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2001. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Nasan. Dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya yaitu Mas Mahathir. Nah, di sini saya akan langsung saja meneruskan presentasinya. Pengertian Chromebook OS. Nah, adalah sistem operasi berbasis Gentoo Linux 131 yang dikembangkan oleh Google. Sistem operasi ini menggunakan Google Chrome sebagai antarmuka pengguna grafis utamanya. Tidak seperti lainnya, Chrome OS hanya berjalan pada perangkat keras tertentu dari mitra manufaktur Google yang berbawah nama Chromebook. Sistem operasi ini ditunjukkan bagi mereka yang menghabiskan sebagian besar waktunya di internet. Aplikasi yang asli di Chrome OS hanya penjelajah web, pemutar media, dan manajer berkas. Oke, next. Nah, di sini ada sejarah Chromebook OS. Pada tanggal 7 Juli 2009, Google mengumumkan bahwasanya Chrome OS disebut sebagai sistem operasi di mana aplikasi dan data penggunanya disimpan pada teknologi awan atau bisa dibilang penyimpanan cloud di waktu yang sama. Konsep sistem operasi ini dianggap cukup membingungkan bagi para pengguna dan analisis, termasuk Sergey Brin yang merupakan salah satu pendiri Google. Kemudian di tanggal 19 November 2019, Google merilis kode sumber Chrome OS sebagai proyek Chromium OS. Sama seperti halnya sistem operasi open source lainnya. Chromium OS dapat digunakan secara gratis dan dimodifikasi kode sumbernya oleh pengembang untuk membuat versinya sendiri, sedangkan untuk kode sumber Chrome OS sendiri hanya didukung oleh Google beserta mitranya. Nah,
Awalnya, pengembangan Chrome OS ini dilakukan dengan basis Ubuntu sebagai dasarnya. Akan tetapi, di bulan Februari pada tahun 2010, Google telah beralih ke Gentoo Linux untuk menggunakan sistem manajemen paket Vortex. Hal ini dikarenakan Vortex merupakan sebuah kebutuhan yang sangat sesuai untuk membangun serta meningkatkan peralatan dari Chrome OS. Versi awal dari Chrome OS memiliki tampilan yang hampir mirip dengan browser Chrome. Namun di tahun 2012, Google membuat pembaruan pertama kali untuk antarmuka pengguna Chrome OS. Pembaruan ini memperkenalkan Windows Manager Hardware Accelerated yang disebut dengan Aura bersama dengan taskbar konvensional. Nah, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke ya, sekarang kita masuk ke pengertian VirtualBox. Nah, apa sih itu VirtualBox? Nah, VirtualBox adalah suatu alat yang memungkinkan kita untuk menjalankan suatu sistem operasi di dalam sistem operasi atau biasa dibilang aplikasi open source yang berkaitan dengan virtualisasi yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama, yang mana kita dapat menjalankan berbagai virtual machine dalam suatu sistem operasi Windows. Oke, next. Ya, sekarang kita bahas fungsi-fungsinya. Yang pertama itu untuk menguji dan mencoba sistem operasi baru tanpa harus kehilangan sistem operasi utama. Nah, fungsi yang kedua itu adalah untuk menguji aplikasi tertentu yang tidak disupport kepada sistem yang kita gunakan. Nah, yang ketiga itu untuk mensimulasikan berbagai macam topologi jaringan lokal. Yang keempat, sebagai virtual development environment seperti yang dimanfaatkan oleh Vagrant. Nah, fungsi yang kelima itu adalah untuk membangun beberapa virtual private server atau FPS dalam satu hardware yang sama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Akbar. Kepada yang saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai VirtualBox. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batasan-batasan dari VirtualBox itu sendiri. Dalam VirtualBox kita bisa mensimulasikan berbagai macam sistem operasi sebanyak yang kita mau dan juga bisa menjalankannya berbarengan dengan satu waktu secara simultan, seperti ilustrasi pada gambar di samping. Ya, jadi pada gambar di samping ini rangka file dari Arch Linux sebagai host OS yang menjalankan Windows 10 dan Elementary OS secara virtual dalam satu waktu yang bersamaan. Hanya saja batasannya dalam sumber daya perangkat utama kita sendiri. Jadi semisal perangkat utama kita memiliki RAM 4 GB, maka tidak mungkin mensimulasikan mesin virtual yang RAM-nya lebih dari 4 GB. Lanjut, di sini ada beberapa OS yang disupport dari VirtualBox. Yang pertama dari Windows sendiri, yaitu ada Windows 7, kemudian Windows 8, Windows 10, Windows XP, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Abu Depan. Silakan. Oke, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Oke, di sini ada keunggulan menggunakan Chromebook. Oke, yang pertama nih, mayoritas harga laptop Chromebook secara signifikan lebih murah daripada laptop Windows atau Mac laptop. Nah, Chromebook umumnya mempunyai harga retail untuk sekitar 200 sampai 300 US dollar. Nah, lalu Chromebook siap untuk digunakan dalam waktu sekitar 8 detik. Nah, hal ini karena memiliki SSD drive dan OS Chrome yang ringan. Nah, untuk daya tahan baterai nih ya, daya tahan baterai pada Chromebook adalah 2 kali apa yang mungkin
dapatkan pada laptop standar Windows, yaitu bisa lebih dari 6 jam atau lebih. Oke, nah untuk pengguna Chromebook dapat membuat akun untuk melacak atau membatasi aktivitas online untuk anak-anak mereka secara online ya. Oke, Chromebook menjelaskan semua aplikasi Anda dan password dengan Chrome browser di komputer lain. Jadi, jika Anda menggunakan Chrome di tempat kerja, Anda dapat melakukan sinkronisasi semua data ke Chromebook Anda di rumah secara otomatis. Nah, lalu close ini ya, close store. Nah, Anda mendapatkan 100 GB penyimpanan Google Drive gratis selama 2 tahun untuk semua pembelian Chromebook baru. Hal ini menyediakan sejumlah besar ruang penyimpanan dan mengurangi biaya besar untuk layanan sebanding dengan Dropbox, OneDrive, atau Box ya. Chromebook akan memperbarui diri secara otomatis pada latar belakang sistem operasi. Jadi, perangkat Anda akan selalu up to date, dan bekerja seperti yang Anda butuhkan. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Nah, bila ada keunggulan pasti ada kelemahannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelemahan menggunakan Chromebook. Yang pertama, untuk di aplikasi kantor. Jika Anda terbiasa dengan produk Microsoft Office, maka Chromebook mungkin tidak untuk Anda. Google memiliki Office Suite sendiri, bersifat online, dan diantaranya sebanding dengan Office. Tetapi mereka tidak memiliki beberapa fitur seperti Microsoft Office. Kedua, untuk penyimpanan. Chromebook biasanya hanya memiliki kelemahan ruang penyimpanan. Hanya ada antara 15 dan 32 GB. Untuk penyimpanan onboard, hal ini membantu Chromebook berkesan murah. Tapi ingat, 100 GB. Penyimpanan online akan Anda dapatkan secara gratis. 3. Tidak ada optical drive. CO atau OVO drive tidak ada pada laptop Chromebook. Tetapi apabila Anda menggunakan CO atau OVO drive secara teratur, maka Anda tidak akan menemukannya pada Chromebook. Nah, yang keempat, untuk di bagian video editing. Ada beberapa editor video online tersedia di Chromebook, misalnya WeVideo. Namun jika Anda menggunakan dan membutuhkan editor video dengan tingkat yang lebih profesional atau berurusan dengan banyak rekaman kualitasan, maka Chromebook mungkin tidak memiliki fitur yang Anda butuhkan ada jenis printer Anda, karena mungkin tidak akan semudah seperti sebelumnya karena Anda diminta untuk menggunakan Google Cloud Print. Yang keenam, tidak ada Photoshop. Demikian pula jika Anda adalah pengguna Photoshop atau Photoshop Elementor, Anda akan perlu mencari sebuah aplikasi online yang setara dengan Photoshop untuk laptop Chromebook Anda. Nah, itulah beberapa kelemahan-kelemahan dari Chromebook. Selanjutnya kesimpulannya akan dibacakan oleh Mas Harun. Ya, terima kasih kepada Maulana Syify yang telah memberikan waktunya. Untuk kesimpulan, jadi apakah Chromebook cukup baik untuk menggantikan PC Windows Anda? Pada dasarnya itu semua tergantung pada kebutuhan Anda untuk menggunakan komputer. Jika Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda secara online dan nyaman menghabiskan sebagian besar waktu Anda di web browser, maka Chromebook akan menjadi solusi untuk apa yang ingin Anda lakukan. Jika tidak, Anda mungkin akan lebih baik dengan PC atau laptop Windows yang mungkin lebih nyaman untuk Anda. Mungkin itu kesimpulan dari Chromebook. Waktu dan tempat dan berserah kepada Mas Rudi. Dari Mas Rudi, persilahkan. Oke, sekian penjelasan dari materi tentang kita. Setelah ini kita akan mereview
melihat video tutorial dan review tentang Chromebook OS-nya. Video tersebut akan dilakukan setelah ini. Oke, mari kita lihat. Di video kali ini kami bakalan menunjukin tutorial instalasi sistem operasi Chrome OS di VirtualBox. Pastikan kalian telah menginstal VirtualBox di PC kalian masing-masing. Jadi buka VirtualBox. Setelah itu klik New. Pilih dia tipe Linux karena Chrome OS bertipe Linux. Untuk name-nya beri nama terserah kalian. Sesuai ya, bisa sesuai dengan sistem operasi yang bakalan kita install sih. Klik Next. Untuk ukuran RAM-nya kita beri saja dengan ukuran 2GB, itu sudah cukup. Next lagi, pilih yang di tengah, klik the virtual hard disk now. Next, klik ini, pilih yang VDI, VirtualBox di Mac, kemudian klik Next. Pilih yang dynamically allocated, klik Next lagi. Untuk ukuran ROM-nya beri saja dia dengan ukuran 20GB, klik Create. Klik Create lagi. Nah, untuk settingannya, setting kita ke general dulu, pilih yang menu advance. Ini shared clipboardnya pilih saja yang bidirectional. Untuk drag and dropnya bidirectional juga. Untuk ukuran video memorinya taruh saja ukurannya 128 MB. Masuk ke storage. Nah, di sini kita bakalan memasukkan ISO Chrome OS yang udah kita download. Klik Add. Jadi di mana kalian menyimpannya, klik Open dan choose dan klik OK. Nah, setelah settingannya selesai, klik tombol Start yang warna hijau. Bakalan muncul gini, klik Start lagi. Jadi kita dihadapkan dengan 4 pilihan boot option. Yang pertama ada Chrome OS, file save Chrome OS, yang ketiga ada boot from hard disk, dan yang keempat ada memory test. Jadi pilih yang Chrome OS yang pertama. Klik Enter. Dia bakalan muncul starting loading Linux kernel. Jadi kita tunggu saja hingga prosesnya selesai. Karena ukuran sistem operasinya kecil, jadi prosesnya nggak lama kok. Jadi videonya nggak kami skip. Nah, sudah selesai proses instalasinya. Ini untuk search engine-nya kalian pilih saja yang Google. Kalau saya pilih yang Google. Kemudian saya tekan Start Google Chrome. Nah, beginilah tampilan daripada browser di sistem operasi Chrome OS. Lumayan simple ya. Lumayan simple. Jadi beginilah tampilannya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa install sendiri. Chrome OS adalah sistem operasi yang dikembangkan dan dimiliki oleh Google. Diperkenalkan pada Juli tahun 2009, namun Chromebook baru dirilis perdana 2 tahun setelahnya. Nama Chrome OS sendiri memang dari browser milik Google yang sering kamu gunakan. Sebab sistem operasi ini pada dasarnya adalah browser web. Nama Chrome OS sendiri memang dari browser milik Google yang sering kamu gunakan. Sebab sistem operasi ini pada dasarnya adalah browser web, Google merancangnya untuk pengguna yang menghabiskan banyak waktunya di internet. Karenanya Chrome menjadi user interface-nya, dan satu-satunya aplikasi yang disertakan adalah browser web yang menggabungkan pemutar media dan browser file.
Namun, perlu diingat bahwa tidak semua aplikasi ini dioptimalkan untuk sistem operasi ini. Jadi alih-alih full screen, aplikasi tersebut tampil seukuran layar ponsel. Terlepas dari itu, beberapa Chromebook yang baru memiliki kemampuan untuk menjalankan aplikasi Linux, sehingga dapat menjalankan aplikasi sekelas desktop. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah memperhatikan video tutorial dan review yang udah tadi berjalan. Sekarang karena sudah memasuki akhir dari presentasi kita, untuk rekan-rekan anggota kelompok yang sudah presentasi, terima kasih atas waktunya. Kurang lebih jika ada teman-teman yang ingin memberikan komentar, silakan berkomentar, tapi jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.